Ia pernah menjadi budak. Ia kemudian menjadi marshal yang memburu para penjahat di Wild West. Tetapi ujian terberat dalam karirnya bukanlah seorang pembunuh atau perampok, melainkan putranya sendiri. Bass Reeves lahir pada Juli 1838 dalam keluarga yang diperbudak di Arkansas. Tempat kelahirannya masih menjadi perdebatan dalam sejumlah catatan, tetapi keluarganya diketahui berada di wilayah Arkansas. Ia kemudian menjadi milik William Steele Reeves, seorang politikus Arkansas yang pernah menjadi anggota Kongres Konfederasi. Ketika masih muda, Bass bekerja sebagai pelayan dan pendamping George R. Reeves, putra William Reeves. Kehidupannya berlangsung dalam sistem perbudakan yang menempatkan dirinya sebagai milik orang lain jauh sebelum ia memiliki kewenangan atas hidupnya sendiri. Ketika Perang Saudara Amerika pecah pada 1861, George Reeves bergabung dengan Konfederasi. Bass ikut bersamanya. Tetapi rincian mengenai kehidupannya selama periode tersebut tidak sepenuhnya terdokumentasi. Salah satu cerita yang paling terkenal menyebut Bass terlibat perkelahian dengan George Reeves setelah sebuah permainan kartu dan kemudian melarikan diri. Reeves akhirnya berhasil melarikan diri menuju Indian Territory. Indian Territory menjadi tempat penting dalam kehidupan Bass Reeves. Wilayah tersebut bukanlah sebuah negara bagian, melainkan kawasan luas yang menjadi tempat pemukiman berbagai bangsa pribumi, termasuk Creek, Seminole, Cherokee, Choctaw, dan Chickasaw. Reeves hidup di sekitar komunitas pribumi selama beberapa tahun. Ia belajar memahami medan, jalur perjalanan, bahasa, dan cara hidup masyarakat di kawasan tersebut. Pengetahuan ini kelak menjadi salah satu aset terbesarnya ketika ia kembali berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat. Pada masa itu, Indian Territory sangat berbeda dari gambaran Wild West dalam film. Tidak ada jaringan jalan modern, komunikasi berlangsung lambat, dan banyak wilayah hanya dapat dicapai dengan menunggang kuda. Seseorang yang tidak mengenal daerah tersebut dapat dengan mudah tersesat atau kehilangan jejak. Bagi Bass Reeves, pengalaman hidup di sana justru membuatnya memahami lingkungan yang nantinya menjadi tempat kerjanya selama puluhan tahun. Perang Saudara berakhir pada 1865. Kekalahan Konfederasi membawa perubahan besar bagi Bass dan jutaan orang kulit hitam lainnya. Perbudakan dihapuskan melalui amandemen ke-13 dan Bass menjadi orang bebas. Ia kemudian meninggalkan kehidupan lamanya dan kembali membangun kehidupan di Arkansas. Setelah memperoleh kebebasan, Reeves tidak langsung menjadi penegak hukum. Ia menjalani kehidupan sebagai petani dan peternak. Ia menikah dengan Jenny dan membangun keluarga. Mereka memiliki beberapa anak. Selama bertahun-tahun, Reeves menjalani kehidupan yang relatif biasa. Tidak ada tanda bahwa ia akan menjadi salah satu aparat federal paling terkenal di wilayah perbatasan Amerika. Perubahan datang pada pertengahan 1870-an. Pemerintah federal semakin berusaha mengendalikan penegakan hukum di Indian Territory. Wilayah tersebut menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di negara bagian sekitarnya. Para buronan dapat menyeberang ke wilayah yang sulit dijangkau aparat lokal, kemudian bersembunyi di komunitas atau daerah terpencil. Pada 1875, James F. Fagan menjadi U.S. Marshal untuk Western District of Arkansas. Ia membutuhkan deputi yang mengenal Indian Territory. Fagan mengetahui kemampuan Reeves dalam memahami wilayah tersebut dan merekrutnya sebagai deputi U.S. Marshal. Pengangkatan itu menjadi titik balik dalam kehidupan Bass Reeves. Seorang pria yang lahir dalam perbudakan kini memperoleh kewenangan federal untuk menangkap orang-orang yang melanggar hukum. Ia diberi surat perintah, membawa senjata, dan memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan di wilayah yang luas. Namun, pekerjaan itu juga menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya.
Bass Reeves bekerja di bawah sistem hukum federal yang berpusat di Fort Smith, Arkansas. Pada masa itu, Pengadilan Federal Fort Smith menangani banyak perkara yang berasal dari Indian Territory. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sistem tersebut adalah Hakim Isaac C. Parker. Parker kemudian dikenal luas karena menjatuhkan hukuman berat terhadap banyak terdakwa. Namun, Reeves bukan bawahan pribadi Parker. Keduanya berada dalam sistem yang sama. Pengadilan menangani perkara, sedangkan U.S. Marshal dan para deputinya bertugas menjalankan surat perintah, menangkap buronan, menjaga tahanan, serta membawa mereka ke pengadilan. Bagi Reeves, pekerjaan tersebut berarti perjalanan panjang ke wilayah yang sebagian besar tidak memiliki infrastruktur modern. Ia dapat meninggalkan Fort Smith dengan menunggang kuda dan menghabiskan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menemukan seorang buronan. Ia harus membawa makanan, perlengkapan, senjata, dan dokumen hukum. Dalam beberapa kasus, ia bekerja bersama anggota Posey yang membantunya dalam pengejaran. Kemampuan Reeves dalam melacak orang menjadi salah satu keunggulannya. Ia tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata. Ia harus mengetahui bagaimana seseorang bergerak, bagaimana jejak kuda dapat dibaca, tempat mana yang mungkin digunakan untuk bersembunyi, dan siapa yang mungkin mengetahui keberadaan seorang buronan. Pengetahuannya tentang masyarakat lokal juga sangat membantu. Karena telah lama tinggal di Indian Territory sebelum menjadi marshal, Reeves memahami bahwa informasi seringkali lebih berharga daripada kekuatan. Ia dapat mengumpulkan keterangan, mencari petunjuk, lalu menentukan kemana seorang buronan kemungkinan melarikan diri. Reeves juga terkenal karena menggunakan penyamaran. Salah satu cerita populer menggambarkan dirinya berpura-pura sebagai buronan atau pengembara untuk mendapatkan kepercayaan orang yang sedang ia cari. Ia dapat mengubah pakaian dan penampilannya, kemudian mendekati target tanpa langsung memperlihatkan identitasnya sebagai marshal. Dalam salah satu kisah yang sering diceritakan, Reeves menyamar sebagai orang miskin yang sedang mencari perlindungan. Ia berhasil meyakinkan beberapa buronan bahwa dirinya bukan aparat. Setelah berada dalam posisi yang aman, ia melakukan penangkapan. Cerita semacam ini memperlihatkan bagaimana kemampuan berpikir dan kesabaran menjadi bagian dari pekerjaannya. Namun, tidak semua penangkapan berakhir tanpa kekerasan. Indian Territory juga memiliki penjahat yang bersenjata dan siap melawan. Reeves beberapa kali menghadapi baku tembak selama karirnya. Salah satu nama yang terkenal dalam kisahnya adalah Bob Dozier. Dozier dikenal sebagai penjahat yang telah melakukan berbagai kejahatan dan sulit ditangkap. Ia berpindah-pindah tempat dan memanfaatkan luasnya Indian Territory untuk menghindari aparat. Reeves akhirnya berhasil melacak Dozier. Ketika keduanya bertemu pada 1878, terjadi konfrontasi bersenjata. Dozier menolak menyerah dan Reeves menembaknya. Dozier meninggal akibat luka tersebut. Kasus ini menjadi salah satu operasi yang memperkuat reputasi Reeves sebagai deputi yang mampu mengejar buronan berbahaya. Tetapi pekerjaan Reeves sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar mengejar penjahat. Ia juga harus menangani tahanan, mencari saksi, membawa dokumen hukum, dan memastikan orang yang ditangkap dapat dibawa ke pengadilan. Perjalanan kembali ke Fort Smith kadang sama sulitnya dengan penangkapan itu sendiri. Reeves juga harus berhadapan dengan persoalan rasial pada masa itu. Ia bekerja sebagai pria kulit hitam dengan kewenangan federal di wilayah yang masyarakatnya masih hidup dalam kondisi diskriminasi rasial yang kuat. Statusnya sebagai deputi marshal memberinya kewenangan hukum, tetapi tidak berarti ia bebas dari prasangka dan risiko sosial yang ada di sekitarnya. Karir Reeves kemudian berlangsung selama puluhan tahun. Ia menjalankan tugas di berbagai bagian Indian Territory dan terus berpindah mengikuti kebutuhan pengadilan federal. Selama itu, wilayah yang ia kenal sejak masa pelariannya perlahan berubah.
Jumlah penangkapan yang dilakukan base Reeves sering disebut mencapai lebih dari 3.000 orang. Angka ini menjadi bagian dari reputasinya, tetapi tidak seluruhnya dapat diverifikasi melalui catatan yang masih tersedia. Karena itu, angka tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai jumlah pasti. Yang jelas, Reeves memiliki karir yang sangat panjang sebagai Deputy Marshal dan terlibat dalam banyak operasi penangkapan. Dalam pekerjaannya, Reeves menghadapi berbagai jenis buronan. Ada pencuri, pembunuh, perampok, pelaku kekerasan, dan orang-orang yang melarikan diri dari proses hukum. Tidak semua operasi berakhir dengan baku tembak. Justru banyak penangkapan membutuhkan perencanaan dan pelacakan yang panjang. Reeves juga memiliki reputasi sebagai orang yang disiplin dalam menjalankan hukum. Namun, salah satu kasus yang terjadi pada awal 1880-an membuat dirinya sendiri harus berhadapan dengan pengadilan. Dalam sebuah insiden, seorang anggota POSI bernama William Leach tewas tertembak oleh senjata Reeves. Reeves menyatakan bahwa kematian tersebut terjadi secara tidak sengaja. Karena Leach merupakan bagian dari kelompok yang bekerja bersamanya, kasus itu menjadi persoalan serius. Reeves kemudian menghadapi proses hukum dan diadili atas kematian tersebut. Pada akhirnya, Reeves dibebaskan. Peristiwa ini penting karena memperlihatkan bahwa pekerjaannya bukan tanpa konsekuensi. Ia memang memiliki kewenangan sebagai Deputy Marshal, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Di luar pekerjaannya, kehidupan keluarga Reeves juga mengalami perubahan. Istrinya Jenny meninggal pada 1896. Setelah itu, Reeves menikah lagi dengan Winnie Sumter. Karirnya sebagai marshal membuat kehidupan keluarganya tidak selalu mudah, karena ia sering berada jauh dari rumah dalam perjalanan panjang mengejar buronan. Namun, masalah terbesar justru datang dari salah satu anaknya. Putra Reeves, Benny Reeves, dituduh membunuh istrinya. Benny kemudian melarikan diri dan menjadi buronan. Surat perintah penangkapan akhirnya diberikan kepada Bas Reeves. Bagi seorang marshal, situasinya jelas. Tugasnya adalah menemukan dan menangkap orang yang dicari pengadilan. Tetapi kali ini, buronan tersebut adalah anaknya sendiri. Reeves tetap menerima tugas itu. Ia melacak Benny sebagaimana ia melacak buronan lain. Tidak ada bukti bahwa ia memberikan perlakuan khusus kepada putranya. Setelah menemukan Benny, Reeves menangkapnya dan membawanya kembali untuk menghadapi proses hukum. Benny kemudian dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman penjara. Kisah ini menjadi salah satu bagian paling kuat dari kehidupan Reeves karena memperlihatkan konflik antara hubungan keluarga dan kewajibannya sebagai aparat hukum. Sementara itu, Indian Territory terus mengalami perubahan. Jalur kereta api berkembang, pemukiman bertambah, perdagangan meningkat, dan semakin banyak orang dari luar wilayah masuk ke kawasan tersebut. Pemerintah federal memperluas administrasinya. Sementara, berbagai bangsa pribumi menghadapi perubahan besar terhadap tanah dan pemerintahan mereka. Reeves bekerja di tengah proses tersebut. Dunia yang ia kenal ketika masih menjadi pelarian perlahan, berubah menjadi wilayah yang semakin terhubung dengan negara Amerika Serikat. Karirnya juga membuatnya melewati beberapa generasi aparat dan perubahan dalam sistem US Marshals. Selama lebih dari 30 tahun, ia tetap menjadi bagian dari penegakan hukum federal, bahkan ketika kondisi di lapangan berubah. Pada awal abad ke-20, Indian Territory sudah semakin berbeda dari wilayah yang dikenal Reeves ketika ia pertama kali datang. Pemerintah federal semakin kuat, kota-kota berkembang, jalur transportasi bertambah, dan sistem hukum menjadi lebih terorganisasi. Kemudian pada 1907, Oklahoma resmi menjadi negara bagian. Perubahan ini mengakhiri keberadaan Indian Territory sebagai wilayah dengan sistem pemerintahan terpisah. Struktur hukum yang selama puluhan tahun menjadi dasar pekerjaan Reeves juga berubah.
Era Deputy Marshal yang melakukan perjalanan jauh dari Fort Smith untuk mengejar buronan di wilayah luas Indian Territory mulai berakhir. Reeves yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya dalam sistem tersebut memasuki tahap terakhir kehidupannya sebagai aparat. Setelah masa tugasnya sebagai Deputy US Marshal berakhir, Reeves bergabung dengan kepolisian Muskogee, Oklahoma. Ia kembali menjalankan pekerjaan penegakan hukum, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Dunia perbatasan yang dahulu menjadi tempatnya bekerja telah berubah menjadi masyarakat yang lebih terorganisasi. Perubahan ini menjadi bagian penting dari kisah Reeves. Ia bukan hanya hidup melewati era Wild West, tetapi juga menyaksikan transformasinya. Ketika memulai karier, ia bekerja di wilayah luas yang sulit dijangkau. Ketika mengakhiri karier, ia bekerja di kota dalam negara bagian yang baru terbentuk. Bass Reeves meninggal pada 12 Januari 1910 di Muskogee. Ia berusia sekitar 71 tahun. Ia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun sebagai penegak hukum federal dan kemudian bekerja sebagai polisi di masa-masa terakhir hidupnya. Setelah kematiannya, namanya tidak langsung menjadi terkenal secara nasional. Berbeda dengan beberapa tokoh Wild West yang kisahnya segera diabadikan dalam novel, pertunjukan, dan film, cerita Reeves lebih banyak bertahan melalui arsip lokal, dokumen pengadilan, surat kabar, sejarah keluarga, dan ingatan masyarakat Oklahoma. Baru beberapa dekade kemudian, perhatian terhadap kehidupannya mulai berkembang. Para sejarawan menelusuri kembali catatan tentang Deputy Marshal kulit hitam yang bekerja di Indian Territory dan menemukan bahwa karir Reeves jauh lebih panjang daripada yang diketahui banyak orang. Kisahnya kemudian masuk ke dalam buku, dokumenter, film, dan serial televisi. Namanya juga beberapa kali dikaitkan dengan The Lone Ranger. Ada klaim bahwa Reeves mungkin menjadi salah satu inspirasi bagi karakter tersebut karena kemampuannya menggunakan penyamaran dan bekerja di wilayah perbatasan. Namun, hubungan langsung antara Reeves dan pencipta The Lone Ranger tidak pernah terbukti secara meyakinkan. Karena itu, kisah Bass Reeves lebih baik dipahami melalui fakta yang memang diketahui. Ia lahir sebagai seorang budak, melarikan diri dari wilayah konfederasi, hidup di Indian Territory, memperoleh kebebasan setelah Perang Saudara, kemudian menjadi Deputy US Marshal pada 1875. Selama lebih dari 30 tahun, ia mengejar buronan di wilayah yang sangat luas. Ia menggunakan kemampuan melacak, pengetahuan tentang medan, informasi dari masyarakat, dan dalam beberapa kasus penyamaran untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia menangkap penjahat berbahaya seperti Bob Dozier, menghadapi persidangan ketika seorang anggota Posse tewas, dan bahkan menangkap putranya sendiri ketika Benny menjadi buronan. Karir Reeves berakhir ketika dunia yang membentuk pekerjaannya juga berubah. Indian Territory menjadi bagian dari Oklahoma, sistem hukum berkembang, dan era perbatasan perlahan digantikan oleh pemerintahan yang lebih terstruktur. Warisan Bass Reeves akhirnya bukan sekadar cerita tentang seorang marshal yang menangkap penjahat. Kehidupannya menunjukkan perubahan besar dalam sejarah Amerika. Dari masyarakat yang masih mempertahankan perbudakan, menuju masa setelah Perang Saudara, kemudian pembentukan sistem hukum federal di perbatasan, hingga lahirnya negara bagian Oklahoma. Ia memulai hidup tanpa kebebasan dan tanpa kekuasaan atas dirinya sendiri. Beberapa dekade kemudian, ia justru menjadi orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah federal untuk menegakkan hukum di salah satu wilayah paling sulit di Amerika. Perjalanan itulah yang membuat Bass Reeves menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah penegakan hukum di Amerika Serikat. Bass Reeves meninggalkan kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar seorang marshal di era Wild West. Dari seorang budak hingga menjadi penegak hukum federal, hidupnya memperlihatkan bagaimana Amerika berubah setelah Perang Saudara dan bagaimana hukum perlahan dibangun di wilayah perbatasan. Bahkan ketika harus menangkap putranya sendiri,
Reeves tetap menjalankan tugasnya. Menurut kalian, apakah Bas Reeves layak disebut sebagai salah satu penegak hukum paling penting dalam sejarah Wild West? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.